Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Gue sudah bikin review pertandingan antara Manchester United ya, menahan seri tuan rumah Leeds United dengan skuad seadanya menurut gue. Dengan situasi yang gue sebutkan di review, Manchester United lebih tidak diunggulkan sebenarnya di pertandingan ini. Melihat bagaimana Manchester United bermain di dua pertandingan terakhir, bagaimana Leeds United sangat perkasa menurut gue di kandangnya sendiri selama beberapa pertandingan terakhir. Manchester United tentu saja skuadnya juga dangkal ya. Tapi di balik semua catatan tersebut, Manchester United menurut gue justru bisa memberikan perlawanan. Bahkan mereka bisa saja menurut gue memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, walaupun kita tahu semua hasilnya adalah imbang. Sekali lagi gue sudah bikin reviewnya membahas tentang keadaan di atas lapangan menurut gue secara ringan amatiran. Kali ini seperti biasa juga di pertandingan-pertandingan Manchester United gue akan membahas terkait dengan rating pemain ya. Langsung saja termasuk juga nantinya tentang Ruben Amorim. Oke, Senne Lammens 90 menit dia bermain, ada 2 total save, ada 2 save di kotak penalti juga, dan menurut gua penyelamatan dari Senne Lammens beberapa sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Dia tampil tenang di pertandingan tadi walaupun passing akurasinya tidak cukup bagus ya, hanya di angka 47%, tapi menurut gua memang tekanan dan juga mungkin serangan-serangan juga dari Leeds United, utamanya di babak kedua yang lebih dominan ya Leeds bermain. Ini memang sempat membuat Manchester United berada pada situasi yang berbahaya, tapi Senne Lammens yang merupakan tentu saja bagian dari lini pertahanan Manchester United secara keseluruhan menurut gue tampil baik. Gue beri dia nilai 7. Lisandro Martinez tampil sebagai center back sebelah kiri kapten Manchester United ini. Tacklingnya akurasinya 100%. Ada 3 interception, ada 8 clearance, ada duels juga 100% ya. 6 recoveries, ada 1 crossing yang berusaha untuk dilakukan, 82% passing akurasi dari Lisandro Martinez. Luar biasa, pemain yang gue lupa, ada sebuah komentar yang mengatakan bahwa Lisandro Martinez ini nggak bisa heading, dia fisiknya tidak cocok dengan Premier League. Ini situasi yang kurang lebih hampir sama dengan komentar-komentar 3 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang dengan segala macam bukti, menurut gue yang jelas dari penampilan Lisandro Martinez yang luar biasa menurut gue, duelsnya 100% dia menangkan, lalu tackling pun juga 100%, ada 8 clearance, ada banyak kontribusi pertahanan dari seorang Lisandro Martinez di pertandingan tadi yang menurut gue tampil luar biasa. Pemain belakang ini yang juga mengemban tugas sebagai kapten Manchester United. Gue beri Lisandro Martinez nilai 7. Eden Hazard gue juga beri nilai 7. Tampil 90 menit, ada 5 tackling yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, ada 8 duels, 6 berhasil dimenangkan, 83% passing akurasinya. Tampil solid menurut gue dia ketika bertahan. Memang ada situasi ketika Leeds United berhasil mencetak gol, ada semacam kayak kesalahan ya, kekeliruan yang dilakukan oleh Eden Hazard. Tapi menurut gue ini lebih ke koordinasi di lini belakang yang dalam waktu singkat, dalam jendela periode pertandingan yang sempit, membuat kekeliruan, kesalahan yang sedikit bisa saja terhukum, dan itu lagi-lagi yang diderita oleh Manchester United. Gue beri Eden Hazard nilai 7. Leny Yoro yang tampil 63 menit sebelum digantikan oleh Joshua Zirkzee. Ada 2 tackling, 1 berhasil dimenangkan, ada 6 duels, 3 berhasil dimenangkan, 96% passing akurasinya, di mana passing di daerah lawan berhasil diselesaikan dengan 100% oleh Leny Yoro. Menurut gue dia pun juga tampil tidak jelek ya, Leny Yoro di lini pertahanan Manchester United di 2 babak. Tapi ya memang ada beberapa situasi di mana dia menurut gue melakukan kesalahan, tapi sekali lagi secara keseluruhan dia memberikan kontribusi yang juga positif di lini pertahanan Manchester United, terutama di babak kedua ketika Manchester United lebih banyak mendapatkan tekanan. Gue beri dia nilai 7.
Dalo tampil sebagai wingback sebelah kanan. Kalau gue saksikan dari heat maps-nya memang dia sangat-sangat aktif di daerah pertahanan dan juga daerah tengah ya. Jarang sekali dia sampai naik sampai ke atas. 83% passing akurasinya. Ada 1 total shots yang dilakukan oleh Diogo Dalo. Ada 2 tackling, 1 berhasil dimenangkan. Ada 3 duels, 2 berhasil dimenangkan oleh Dalo. Tidak ada crossing dari Dalo. Dan ya gue nilai memang sisi ofensif dari Manchester United tidak begitu sering mengandalkan lebar lapangan, tapi memang lebih memanfaatkan bola-bola direct dari tengah. Diogo Dalo yang tadi gue katakan yang memang dari heatmap sudah terlihat memang lebih banyak berkonsentrasi di lini pertahanan. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw yang tampil sebagai wingback sebelah kiri. Sama seperti Diogo Dalo, dia lebih banyak berperan di daerah pertahanan ataupun juga di daerah lini tengah. Jarang sekali ya, hanya beberapa kali dia naik sampai ke daerah pertahanan lawan. Namun demikian dia memberikan 5 crossing tapi hanya 1 yang berhasil. 90% passing akurasinya. Ada 2 tackling, tidak ada yang dimenangkan. 11 duel, 6 berhasil dimenangkan. 5 clearance. Luke Shaw gue beri dia nilai 6 ya. Luke Shaw ini sekaligus juga menjawab menurut gue apakah Luke Shaw bisa main sebagai wingback sebelah kiri. Dari yang gue saksikan di pertandingan tadi, kalau dikatakan atau ditanyakan bisa tidak dia bermain sebagai wingback sebelah kiri, dia bisa. Tapi apakah dia bisa bermain dengan kapasitas yang baik, dengan kapasitas yang tinggi? Gue ragukan, dan tadi ada jawabannya bahwa Luke Shaw kesulitan betul untuk bisa mengimbangi untuk bisa memberikan perimbangan di posisinya sebagai wingback sebelah kiri. Artinya dia bisa bermain dengan intensitas yang tinggi, terutama ketika transisi menyerang, bertahan, menyerang. Nampaknya Luke Shaw kesulitan, sehingga terutama di babak kedua terlihat dia lebih banyak berkonsentrasi di lini pertahanan Manchester United. Ini sedikit berbeda dengan pemain-pemain lain yang menempati posisi wingback di Manchester United, kanan maupun kiri. Perimbangannya menurut gue lebih baik daripada seorang Luke Shaw. Crossingnya pun juga tadi lebih banyak volumenya, tidak pada akurasinya. Dan ya gue nilai Manchester United secara keseluruhan lebih banyak mengandalkan Matheus Cunha di sisi sebelah kiri untuk menyerang, dan Luke Shaw sering tertahan di daerah sendiri atau sampai dengan lapangan tengah. Itu menurut gue secara ringan amatiran. Gue beri dia nilai 6. Ugarte tampil di lini tengah bersama dengan Casemiro, tampil 90 menit, 82% passing akurasinya, ada 3 total shots, ada 9 distribusi defensifnya ya, 6 tackling, 3 berhasil dimenangkan, ada 17 duel, 10 bisa dimenangkan. Sangat aktif sekali menurut gua Manuel Ugarte bersama dengan Casemiro. Tentu saja ingin menguasai lini tengah dengan duel-duelnya. Distribusi bola menurut gua tidak cukup oke. Key passesnya tidak ada sama sekali ya, 0. Tapi gua berikan kredit bagi Manuel Ugarte, terutama ya di banyak periode di pertandingan tadi di mana dia mampu nih menghadapi lini tengah dari Leeds United, di mana Leeds United by the way memakai sistem 3-5-2. Jadi memang ada banyak sekali pemain tengah yang ditumpuk di sana oleh Leeds United, oleh Daniel Farke ya. Gua beri Ugarte nilai 7. Casemiro pun juga banyak sekali dia ini bergerak di lapangan tengah, terutama di daerah gelandang bertahan dan juga gelandang tengah. Ada 4 key passes, 2 big chances created, 79% passing akurasi. Ada 3 tackling, 2 berhasil dimenangkan, 11 duel, di mana dari 11 tersebut 4 berhasil dimenangkan oleh Casemiro, dan ada juga 6 recoveries. Casemiro menurut gue lebih mengemban tugas sebagai lini atau pemain tengah dengan kreativitas, walaupun ini timpang ya antara Casemiro dengan Ugarte. Tentu saja berbeda ketika Bruno Fernandes yang main di sana. Memang lebih banyak bola-bola distribusi dari tengah ke depan ini dari Casemiro. Kualitasnya juga lebih baik, tapi menurut gue tidak cukup kalau hanya mengandalkan seorang Casemiro saja di lini tengah. Casemiro ya lebih berkonsentrasi juga menurut gue, terutama di babak kedua di daerah pertahanan, dan dia bisa memberikan kontribusi yang juga maksimal. Gue beri Casemiro nilai 8. Dorgu yang tampil sebagai lini serang sebelah kanan,
Ada satu shots ya, 4 dribbling, hanya satu yang sukses. 82% passing akurasinya, ada 2 key passes, ada 4 tackling, 3 berhasil dimenangkan, ada 20 duel. Jadi dia sangat aktif sekali dalam usaha untuk melakukan duel. 9 berhasil dimenangkan. Ya, Dorgu menurut gue di pertandingan tadi, Dorgu bukan pemain teknis. Dia bukan pemain yang memiliki skill yang bagus. Paling tidak saat ini seperti itu. Dorgu menurut gue adalah pemain yang lebih memiliki energi, lebih memiliki mungkin atribut dia ini agresivitas, dan itu yang berusaha untuk dimanfaatkan oleh Ruben Amorim dengan tadi Dorgu sangat tinggi sekali angka duelsnya. Kontribusi serangan Dorgu sendiri memang tidak, seperti gue katakan, dia memang bukan pemain teknis, sehingga nampak sering sekali terlalu terburu-buru begitu ya ketika bola ini berada pada kaki Dorgu, dan pada akhirnya dia juga memang bukan posisi naturalnya ada di situ. Tapi kalau melihat dari apa yang dia lakukan ketika menghadapi Newcastle, dia bisa mencetak gol kemenangan, dan dia sekali lagi lebih memang dimanfaatkan sisi agresivitasnya. Ada satu kartu kuning yang didapat oleh seorang Dorgu. Gua sendiri menilai memang inilah kelemahan Manchester United di pertandingan tadi, yaitu adalah sisi teknis atau sisi kreativitas, utamanya untuk lini serang. Dorgu bukan pemain seperti itu, sehingga menurut gua secara keseluruhan tadi dia tampil mengecewakan ya, Dorgu, terutama dari sisi serang, karena sekali lagi memang bukan posisi terkuat dari seorang Dorgu. Gua beri dia nilai 6. Cunha mencetak 2 gol sebenarnya di pertandingan tadi. Ada satu yang dianulir karena offside, penyama kedudukan. Ada 3 shots yang dilakukan oleh Matheus Cunha, bahkan ada satu juga yang terkena mistar ya, dari seorang Matheus Cunha. 1 key passes, 70% passing akurasi, ada 6 usaha dribbling, 3 berhasil dimenangkan, ada 2 interception, 2 clearance, ada 15 duels, 6 berhasil dimenangkan oleh Matheus Cunha. Tampil bagus menurut gua Cunha, dan gua menilai dia kurang support ya, dia kurang partner juga di lini serang Manchester United. Nampak agak sedikit kerja sendiri. Tapi tentu saja tadi gol yang diciptakan, menyelesaikan assist dari Joshua Zirkzee, ada kerjasama yang bagus, kesepahaman juga oke. Tapi gue menilai tugas Cunha di sisi kiri. Ya, gue nilai tugas Cunha di sisi kiri bisa lebih baik lagi kalau dia mendapatkan support yang lebih bagus lagi. Tapi gue menilai Cunha tampil bagus, tampil luar biasa. Gue beri dia nilai 8. Benjamin Sesko tampil 90 menit. Dari heat maps dia lebih banyak berada di daerah gelandang bertahan dari Leeds United. Ada 3 total shots, ada 2 big chance yang miss, ada 1 shot yang terblok. 76% passing akurasinya. Secara keseluruhan, ada 13 duel, 6 berhasil dimenangkan. Secara keseluruhan gue tidak happy, gue tidak puas dengan penampilan Benjamin Sesko di pertandingan tadi. Menurut gue dia masih belum bisa memiliki kerjasama yang baik dengan pemain-pemain lain. Ada banyak sekali kesalahpahaman tadi dengan pemain-pemain lain ya, terutama ketika dia berusaha untuk menempatkan posisi, ketika dia berusaha untuk meminta bola. Sering sekali usaha serangan dari Manchester United terputus di Benjamin Sesko. Ada beberapa peluang yang tadi yang didapatkan, itu pun juga tidak bisa terrealisasi menjadi gol ya. Sehingga menurut gue dia tampil mengecewakan di pertandingan tadi. Padahal Manchester United seperti gue katakan di review sebenarnya punya peluang menang, terutama di babak pertama. Tapi sayang Sesko justru gue katakan di review bahwa ketajaman itu yang kurang dari Manchester United. Dan sebagai pemain serang, Sesko menurut gue tampil mengecewakan. Gue beri dia nilai 5. Joshua Zirkzee 1 assist, tampil 27 menit ya. Tampil menggantikan Leny Yoro. Ada 71% passing akurasinya, ada 2 key passes, 1 big chance created, 3 duel, 1 berhasil dimenangkan. Ya menurut gue ketika Joshua Zirkzee tampil, memang dia memberikan warna berbeda di situasi serang Manchester United. Situasi tadi ya, keadaan dengan Sesko yang tidak maksimal, dengan adanya Joshua Zirkzee ini merubah warna dalam tanda kutip dari lini serang Manchester United. Duel-duel beberapa kali dimenangkan. Dia sangat aktif bergerak ya, dan dia bisa membuat sebuah assist. Tampil bagus menurut gue Joshua Zirkzee di menit bermain yang terbatas ya. Tampil di menit ke-63, gue beri dia nilai 7.
Bagaimana dengan Ruben Amorim? Ada komentar yang mengatakan kenapa. Bentar, pertama komentar adalah keras kepala. Gua nggak ngerti keras kepalanya Amorim di mana. Dia di 2 pertandingan terakhir berusaha tampil fleksibel ya, dengan mengganti menurut gua sistemnya ya, termasuk juga formasinya. Dan di pertandingan menghadapi Leeds United, dia kembali lagi memakai 3 center back. Kalau itu hanya karena itu dianggap dia keras kepala, ya mohon maaf, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti kok bisa itu dibilang keras kepala. Kenapa? Strateginya dia, menurut gue, dari pemilihan pemain, dari pemilihan formasi, sering sekali formasi ini dianggap strategi, padahal formasi ini hanya turunan dari strategi saja. Menurut gue tampil oke. Manchester United tampil di Ellen Road, tampil, gue katakan ya, ini Manchester United tampil tidak diunggulkan loh sebenarnya. Yang lebih diunggulkan adalah Leeds United, tapi mereka mampu sebagian besar menguasai permainan. Bahkan ketika mereka ketinggalan, mereka pun mampu menyamakan kedudukan dengan pemain yang dimasukkan oleh Ruben Amorim memberikan kontribusi, ya kan, yaitu adalah Joshua Zirkzee berupa assist. Kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, kenapa bukan pemain ini yang diturunkan, kenapa bukan pemain itu yang dimainkan? Kedalaman squad dari Manchester United menurut gue sangat-sangat dangkal sekali. Dan sangat dangkal juga kalau hal seperti ini tidak dilihat sih, menurut gue secara ringan amatiran ya, menghadapi tim sekali lagi yang lebih diunggulkan, Leeds United, tim yang tampil di kandang sendiri. Mereka memiliki motivasi besar, mereka memiliki catatan yang lebih positif ketika tampil di kandang sendiri dibandingkan dengan Manchester United di beberapa pertandingan terakhir. Sehingga gua apresiasi betul apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Memang ada situasi implementasi di atas lapangan memang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi sekali lagi Ruben Amorim bukanlah seseorang yang memegang joystick di depan layar game ya, menurut gue seperti itu. Sehingga dengan skuad yang sangat-sangat dangkal sekali bisa mendapatkan sebuah hasil dari Ellen Road, menurut gue ini harus diberikan apresiasi. Menurut gue loh ya, secara ringan amatir. Tapi kalau yang pendapat yang lain nggak masalah sih, berbeda-beda. Dan mungkin ada juga yang mengatakan kenapa kok tidak mencoba pemain muda. Gue sepakat bahwa pemain muda tampil di Ellen Road, tahu kan ya, ini artinya apa? Tampil menghadapi Leeds United, Ellen Road. Ini bukan stadion sembarangan bagi Manchester United. Tekanannya ini merupakan derby yang sangat keras menurut gue. Tekanan, beban, karakter dibutuhkan yang besar. Dan kalau kita lihat ya dari beberapa pertandingan terakhir, bagaimana pemain-pemain muda yang dimainkan, diberi kesempatan oleh Ruben Amorim tampil di atas lapangan, menurut gue masih belum menunjukkan adanya apa ya, bisa memberikan semacam kayak kepastian gitu loh. Mereka bisa memberikan penambahan kualitas di atas lapangan. Kenapa nggak coba dulu bang? Kenapa nggak dicoba? Kenapa tidak dicoba? Kenapa harus dicoba-coba menurut gue? Apalagi tahu di laga sepenting ini ya. Ini Derby of Roses, salah satu laga yang historis menurut gue, memiliki nilai kultur juga yang tinggi di Manchester United. Kalau yang belum mengerti bisa dicari lah ya, baca-baca tentang laga menghadapi Leeds United ini. Gue sepakat sih pemain muda jangan dulu diturunkan di Ellen Road dengan beban yang besar, tekanan juga yang tidak sedikit ya, menghadapi teror dari seluruh stadion menurut gue hampir sepanjang pertandingan. Sehingga ya memang ya inilah keadaan Manchester United dengan kedangkalan skuadnya. Sehingga secara keseluruhan gue beri Ruben Amorim, gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Mungkin kalau gue bisa kasih tambah setengah, mungkin 7,5 lah ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Man of the match, versi SofaScore adalah Matheus Cunha, tapi gue lebih memilih seorang Casemiro, jenderal di lapangan tengah bagi Manchester United di pertandingan tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa, ada pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.